Museum Catur Indonesia mulai dibangun. Berdirinya itu kita dari sebenarnya kalau pembangunan memang dari tahun lalu, tapi untuk pembuka atau buka awal itu di awal tahun ini. Terus kalau ditanya mulai grand openingnya baru dimulai bulan ini. Emang agak lama kita, soft openingnya itu lama. Siapa pemilik Museum Catur Indonesia? Itu adalah pembina di PB Percasi, ya, pengurus besar Percasi, founder dan owner sekolah catur, museum, dan kafe tutur. Makanya dari kafe belum? Belum. Emang dari sekolah langsung sih? Iya, dari sekolah. Wah, rajin banget ya. Oke. Nah, jadi untuk museum ini kepemilikannya Pak Eka. Permainan catur berasal dari negara mana? Catur dari India. Nah, banyak nggak tahu ya. Catur dari India dengan nama Caturaji atau Caturanga. Caturaji atau Caturanga ini punya makna 4 raja atau 4 armada. Jadi kalau kita lihat di sini, dia bentuknya kayak gini awalnya caturnya. Boleh maju aja, nggak apa-apa, boleh dipegang kok ini. Boleh dipegang yang ini. Ada berapa macam koleksi catur di museum ini? Koleksinya ada berapa macam Kak di sini? Ada banyak. Mau berapa nih? Mau berapa nih? Ada banyak. Ya, jadi memang kalau dibilang koleksi ada berapa, kita memang ada banyak. Yang pasti itu akan berganti. Jadi ada pergantian barang pajak. Jadi nggak cuma ini aja. Bisa jadi nanti besok nggak ada yang baru gitu. Nilai-nilai buah catur. Ini ada rope atau benteng. Benteng ini dia paling ujung. Jalannya itu lurus-lurus aja. Benteng ini punya nilai 5. Sedangkan menteri atau queen, biasanya kita taunya ratu ya. Padahal namanya menteri kalau bahasa Indonesia-nya. Kalau bahasa Inggrisnya baru queen. Dia punya nilai 9 dan raja itu tidak punya nilai. Tak terhingga karena dia tidak boleh dimakan. Ya, jadi semua ada nilainya kecuali raja. Kesimpulan catur, Hercules. Iya, Hercules juga anaknya Zeus tapi bukan anaknya Hera. Kalau kita tarik dari kesimpulannya, Zeus itu ibunya makhluk bumi, sedangkan ayahnya itu Zeus, dewa ya. Nah, ada dari Mesir, sudah pasti Cleopatra menjadi ratunya dan Raja Firaun terakhir menjadi rajanya. Kalau di sini udah nggak pakai kuda, pakainya unta. Iya, masa di Mesir pakai kuda ya? Dehidrasi nanti kudanya. Jadi Awal-awal masuk catur ke tanah Persia. kedua, ini yang dibawa oleh Pak Abu Raihan. Jadi lebih simpel. Ini juga sudah kita ketahui ya, cara jalannya, cara penyerangnya juga sudah sama. Ini kita tes. Oke, ini kayak apa? Nasi put. Iya. Tapi kalau perempuan langsung bilangnya estetik ya, karena dia lebih kelihatan simpel, berkilau ya. Ini jadi penyebarannya kan tadi dari India itu masuk awal itu ke tanah Persia ya Pak, Iran dan Saudi Arabia. Ya, jadi awal-awal masuk itu ke tanah Persia, di mana tanah Persia itu kebanyakan penduduknya beragama berumat Muslim. Jadi awal masuk catur kan seperti ini Kak, tapi di sana itu pas awal masuk itu tidak diperbolehkan bermain catur karena buat catur yang tidak memenuhi syariat Islam. Tapi karena dilarang, rasa ingin bermain itu tetap besar daripada larangannya. Apa itu pion catur? Oh curang ya, dia punya 3 ya. Oke, lanjut. Untuk hitam akan selalu dia punya 8 pion. Pion ini depan, dia punya 8 pion. Sudah normal. Ya. Kalau yang putih dia punya 11 pion. Coba ya. Mau bilang curang. Bukan 11 sih, jatuhnya jadi 10. Iya, kurang 1 lagi. Iya, saya bisa. Memang harus 11, soalnya 11.
perbedaan catur stanten dan prestanten? Ada stanten dan prestanten. Stanten dan prestanten ini catur yang sudah modern. Ini yang kita kenal. Jadi kalau ada yang nanya, kalau bilang, ayo main catur, kalian balik aja. Catur yang mana nih? Yang stanten atau prestanten? Gitu. Karena ini namanya dia punya nama stanten, bukan catur klasik atau catur biasa. Stanten namanya. Terus jadi stanten itu ada prestanten. Prestanten ini dia lebih tinggi, lebih rapi, tapi lebih mendalam. Kalau yang ini lebih imut, memang lebih berisi, tapi lebih kokoh. Ini yang sudah di-approve oleh FIDE, Federasi Internasional des Sketchers atau Federasi Catur Internasional. Jadi memang catur sendiri itu sudah ada federasi. Lanjut lagi. Sejarah Skua. Boleh jelasin kan sejarah ini sedikit aja yang Aku belum mahir di sini kak. Mungkin bisa deh dijelasin. Oke, awalnya itu namanya SCE, bukan SCUA, Sekolah Catur NFA. Ya, dia berdirinya itu di Roksi, di Bekasi, tapi pindah dan berubah nama menjadi SCUA. Pindahnya ke sini kak. Kalau dulu tuh gedungnya seperti ini. Kita nggak nyangka ya gedung seperti ini bisa sampai yang sekarang kelihatannya lebih estetik ya. Jadi master yang menjuarai dunia, kan ada juara dunia ya. Beliau telah Emanuela. Apa harapan Museum Catur Indonesia dapat menjadi destinasi wisata edukatif bagi masyarakat? Harapan museum ini bagi masyarakat sekitar tuh lebih mengenal catur, ya. Kemudian ya, kita ada edukasi juga untuk anak-anak. Jadi selain mengenal catur, nanti ada sesi kayak semacam kayak motivasi lah, itu anak-anak motivasi gimana seperti ini. Nah, sementara ya yang masyarakat lebih mengenal catur ya. ya utamanya itu, ya kan museum catur di Indonesia mungkin ini yang pertama. Ya, Karena kayaknya cuma salah satunya. betul. Ya dan kebetulan adanya di Bekasi nih. Iya. Iya. Masih Pak. Ya, oke. Sekarang yuk kita lihat ada apa aja di dalam Museum Catur Indonesia. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir video tentang sejarah dunia catur. Cukup sampai di sini ya. Sehat selalu buat kalian semua. Bye bye.